Nah, kebetulan dokterku tuh kemarin kita ngasih morfin, Mbak. Aku sempat dikasih morfin. Sampai dikasih morfin itu Mbak ya? Ya, karena memang untuk pereda sakit ya. Mbak, Sakitnya ya. parah banget, Mbak. Sakitnya parah banget memang. Sakitnya parah banget. Nah, Oke, Assalamualaikum Moms. hai, assalamualaikum. Hai Mbak Nilam. Hai Mbak Nisa. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama ibu muda yang satu ini, yang punya karir juga dan punya keluarga juga. Alhamdulillah. Ya. Teman saya ini Mbak Nilam adalah sosok perempuan yang luar biasa energik, luar biasa produktif meskipun di masa pandemi ini. Betul nggak Mbak Nilam? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ngomong-ngomong lagi sibuk apa sekarang? Sibuk ngurusin anak, rumah tangga, kerjaan juga. Soalnya kerjaan juga nambah di rumah. Karena WiFi ini ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi selama WiFi ini memang yang menjadi sebuah problem buat kita nih, terutama ibu-ibu ya, perempuan yang bekerja juga, sama saya juga bekerja Mbak gitu ya. Jadi ketika memang kita diharuskan WFH, ternyata double jobnya itu berasa banget ya. Belum lagi ketika anak-anak mau minta makan, mau ke toilet, terus kita lagi Zoom meeting atau Teams meeting atau apalah gitu. Tapi itu repot banget ya. Ya, jadi di satu sisi kita memang harus menghindari kerumunan untuk tidak banyak bertemu orang demi menjaga kesehatan dengan keluarga kita juga. Tapi satu sisi juga kita satu rumah berkumpul dengan berbagai macam aktivitas, yang anak sekolah, kita kerja, belum urusan masak. Luar biasa ya Mbak Luar ya. biasa banget ya Ibu ya. Hebat ya. Nah, Tepuk tangan yuk untuk ibu-ibu. Ibu-ibu yang hebat-hebat nih, Ibu yang jadi hebat. yang tetap bekerja dari rumah itu bisa memanage semuanya, itu sebuah keahlian tersendiri yang tidak bisa kita Ya, pelajari itulah Ibu ya. di sekolah manapun ya Mbak ya. Ibu sebenarnya multitaskingnya bukan hanya untuk kerjaan, kita bisa ngerjain lagi notulen sambil ini atau apa. Tapi sebenarnya notulen itu kan cuma untuk di kantor ya. Ibu yang multitasking itu menurut aku yang di rumah. Betul. Kita bisa ngurusin apapun sekaligus segala macem. Ya, alhamdulillah so far semakin Berjalan dengan lancar ya Mbak ya. Ya. Sudah mulai adaptif ya kan, udah Ya. mulai terbiasa, dan kayaknya kalau harus kembali lagi ke kantor gimana tuh Mbak? Boleh nggak kalau kerjanya di rumah aja terus? Sebenarnya kalau kata perusahaan boleh, tapi nggak dapat uang transport ya. Iya, gimana tuh? Bukan perusahaan sendiri ya. Sendiri. Nah, teman-teman, Bu Nilam ini yang bikin luar biasanya adalah beliau mempunyai 3 putra semua loh. Kalau saya kebetulan putri semua nih Mbak Nilam. Ya, Aku kita kebalik ya. Kebalik ya. Kalau aku punya 3 putri semua dan Mbak Nilam punya 3 putra semua. Ya, yang saya dengar tuh kalau anak putra katanya lebih ekstra lah gitu dalam menjaga anak-anak ya, karena mereka tuh powerfulnya luar biasa gitu. Luar biasa ya, bener. Aku ngalamin sendiri sih karena kebetulan tiganya ini semuanya super duper ya Mbak. tenaganya juga luar biasa gitu. Jadi ya memang ibunya juga harus makan banyak nih kalau untuk nge-balance semua. Nah, apalagi nih ya, ternyata 3 putranya itu ada 2 putranya yang unik. Uniknya ini apa? Pertama kembar. Ya, kembarnya itu tadi saya udah ngintip, sudah ngeliat kesehariannya di rumah tuh kayak apa, mirip dan luar biasa aktif, lucu. Asli lucu. Alhamdulillah. Lucu dan kayaknya pinter-pinter banget nih, Ya, cerdas ya. alhamdulillah. Ini siapa lagi kalau bukan karena mamahnya. Ya, karena kebetulan kembar itu kan mungkin kalau untuk sebagian orang kayak yang termasuk aku sih tadinya awam, oh kok begini ya gitu, oh kok begini ya anak kembar, oh begini, karena memang aku juga baru pertama kali Mbak ngerasain punya anak kembar gitu. Ya, tadinya saya malah berpikir karena saya dari keluarga suami saya ada garis keturunan kembar, neneknya suami saya kembar, saya pikir jangan-jangan bisa jadi anak saya nih kembar nih. Iya. Alhamdulillah ternyata belum, dan saya udah, ya mudah-mudahan darah cukup 3 aja. Cukup, Nah, ya. saya ini agak penasaran nih dengan anak-anak kembar Mbak Nilam nih ya. Jadi sebelumnya tuh Mbak Nilam itu pernah nggak sih terbesit gitu, aku pengen punya anak kembar gitu, kayaknya langsung 2 sekaligus, udahlah gitu, atau punya niat, atau ya apa ini memang surprise gitu,
Sebenarnya sih ini surprise banget. Aduh, aku kayak pengen cerita nih Mbak sedikit ya. Oke, cerita ya. Jadi waktu bulan Desember 2016, 2016 atau 2015 gitu ya kebetulan. Aku agak lupa. Aku buka KB karena kebetulan semenjak aku punya anak yang pertama aku pakainya spiral Mbak gitu. Jadi akhirnya aku buka KB, aku ke dokter buka KB, terus udah gitu aku mau program nih karena memang aku udah tahu, aduh kayaknya kalau satu kurang ya gitu, sepi ya rumahnya. Nah akhirnya aku mau punya anak lagi deh gitu. Setelah buka KB ya udah aku ikhtiar aja sih sama suami untuk cepet-cepet deh punya momongan lagi. Dan ternyata sampai bulan April kita tunggu, kok nggak hamil-hamil ya aku gitu. Aku emang udah overthinking yang pede lah gini pasti cepet nih hamilnya gitu karena kebetulan anak aku yang pertama aku nggak ada jeda, jadi begitu habis nikah bulan depannya kita langsung hamil, dikasih momongan gitu alhamdulillah. Kebetulan kemarin sampai bulan April nggak ada progres, aku curiga kenapa gitu. Akhirnya kita ke dokter nih, konsul lah kita ke dokter, sampai di dokter ternyata aku punya kista Mbak. Jadi ada gitu. kista Mbak. Iya. Apa yang dirasakan Mbak ketika tahu punya kista? Apakah sebelumnya ada gejala gitu kok sakit sebenarnya gitu, sih gitu? aku juga memang sudah ngerasain Mbak. Jadi kayak kalau kita miring ke kiri gitu kayak agak sakit, terus kalau lagi halangan tuh kayaknya sakit banget gitu sebelah kiri aku nih gitu. Tapi kan aku juga nggak tahu ya kalau ternyata itu adalah salah satu ciri-ciri kista gitu. Pas kita ke dokter diperiksa ternyata kistaku sudah lumayan besar Mbak. Sudah 4 cm gitu kalau nggak salah ya. Sudah 4 cm. Lumayan ya. Ya lumayan Mbak, lumayan gitu. Nah akhirnya dokterku bilang oke, kita lanjutin dulu deh programnya selama 3 bulan. Aku dikasih Folamil gitu-gitulah ya, pokoknya apa sih asam folat lah ya gitu. Oke, kita jalanin. Ternyata pas bulan Juni akhir aku balik lagi konsul, dokterku bilang kayaknya ini mengganggu kistanya gitu. Jadi mengganggu kesuburan Mbak gitu dan memang harus diangkat. Jadi akhirnya diangkat, artinya dioperasi ya Mbak ya? Ya, terus bulan Juli tuh aku angkat kista, kemudian pas bulan Juli kita selesai angkat kista itu aku kebetulan kista itu pakainya juga laparoskopi Mbak, nggak boleh sesar. Nggak boleh sesar. Jadi nggak boleh sistem belek gitu. Dimasukin gitu ya Mbak ya? Ya gitu, karena dokterku itu suggestionnya kita harus pakai metodenya laparoskopi supaya dia tidak mengganggu si kesuburannya gitu. Karena kalau misalkan kita nanti ada sesuatu yang memang harus dibelek gitu kan itu bisa fatal akibatnya gitu. Karena kalau anak pertama waktu itu normal apa sesar Mbak? Sesar Mbak. Kebetulan aku sesar, yang ya. pertama itu nggak naik sih jalan lahirnya gitu. Jadi mandek di pembukaan yang kedua aja sampai 2 hari 2 malam akhirnya aku sesar. Oke. Jadi sebelum akhirnya hamil lagi dan dapat dapat si kembar itu selesai aku operasi, kemudian bulan Agustusnya kita ke dokter, itu masih dicoba lagi nih Mbak sama Allah. Aku punya ujian lagi tuh. Apa itu Mbak? Jadi aku dikasih info sama dokter bahwa aku punya sel telur kecil. Kalau kita mungkin kenal namanya PCOS ya, PCOS ya. Apa itu PCO? PCO. Jadi sel telurnya kecil-kecil. Dan jadi sulit untuk susah dibuahi ya, gitu ya. susah untuk dibuahi. Aku akhirnya dikasih obat untuk bulan depannya. Ketika nanti halangan, kita harus minum obat itu supaya nanti si sel telurnya itu bisa membesar gitu. Sehingga mudah untuk dibuahi. Iya, tapi aku nggak sampai di situ Mbak, nggak sampai aku minum obat itu. Ternyata bulan depannya aku sudah positif gitu, karena aku ngatur pola makan sih Mbak sama olahraga gitu. Jadi setelah itu ada treatment dari dokter, kemudian rajin berolahraga. Ya, olahraga itu penting banget. Yang sehat bergizi. Ya, dan itu ternyata mungkin ya menambah kesuburan jadinya ya Mbak ya. Iya, betul Mbak. Aku sih ngerasain banget karena memang setelah aku olahraga, mengatur pola makan, mungkin akhirnya si sel telur itu juga membesar dengan sendirinya tanpa obat ya. Dan akhirnya dibuahi langsung 2 telur terbuahi atau 1 telur itu?
Iya, Belum. jadi waktu awal aku hamil, aku periksa ke dokter, itu masih satu sel telur, Mbak. Satu sel telur. Iya, jadi pas kita lihat ke sana itu masih satu sel telur, jadi kayak kehamilan biasa aja tunggal Iya. gitu kan. Nah, terus pas udah kita dinyatakan hamil nih, aku udah seneng banget. Mulailah tuh, aku nggak tahu kenapa aku punya insting nih, Mbak. Setiap hari tuh aku kayak mau ngeliat browsing ya gitu. Aduh, kayaknya lucu ya anak kembar nih gitu. Nggak tahu kenapa tuh insting aku lebih ke sana gitu. Mau ngelihat apa namanya gambar-gambar anak kembar, terus udah gitu kayak ngelihat foto-foto anak kembar atau apa gitu. Pengen cari tahu lah tentang anak kembar tuh kayak gimana. Nah, ternyata pas aku kontrol yang kedua bulan itu sudah kelihatan Oh, udah ada kelihatan, dua. ada Iya. dua. Karena memang aku itu mualnya luar biasa ya, Mbak. Jadi Mualnya luar biasa banget sih. anak kembar itu ya kelipatannya jadi 2 kali lipat daripada Iya, anak yang karena pertama memang ya. aku ada keluhan juga. Kenapa aku ke dokter lagi? Aku ngeluh kok kayaknya mualnya terlalu over nih gitu. Akhirnya aku ke dokter lagi, dok kenapa ya? Kok aku bisa sampai over banget nih mualnya? Terus udah gitu kayak lebih deh dari kehamilan pertama gitu. Ternyata akhirnya aku disuruh naik ke meja untuk diperiksa. Pas diperiksa, oh ini ternyata kamu kembar gitu. Aku langsung shock gitu, kaget. Shock atau seneng atau gimana? Ya pas dikabarin tuh aku sama suami langsung lihat-lihatan, wah kembar gitu kan, ya agak nyangka gitu. Nah terus akhirnya suami aku bilang, wah ini nih yang mau nih dok, dari kemarin soalnya dia selalu ngeliat gitu kan foto-foto anak kembar. Oh gitu, kata dokter. Oh ya memang itu sudah ciri-ciri alamiah kalau misalkan kehamilan kembar tuh salah satunya kita punya insting sebagai ibu itu. Jadi memang sudah ditunjukkan kayak insting ibunya sudah ditunjukkan kalau maunya ngelihatnya yang kembar-kembar gitu. Jadi memang Allah sudah memberikan jalan, Ya. sudah menakdirkan dan sudah dipersiapkan gitu ya. Jadi secara mental pun udah siap gitu Ya, gitu. Jadi kayak memang udah ya qadarullah ya Mbak ya. Alhamdulillah sih, rezeki. Dikasih langsung 2 kali lahir tapi dapat 3 Bonus ya. bonus. Ya semoga anak-anaknya sehat dan jadi tumbuh anak-anak yang sehat, cerdas, soleh ya. Ya, Kak, amin, amin ya amin. rabbal alamin. Nah terus gimana tuh Mbak, bulan demi bulan menjalani proses kehamilan kembar itu tadi kan di awal-awal tuh udah berat banget ya. Nah terusnya pasti lebih berat lagi dong dari bulan ke bulan sampai akhirnya menuju bulan ke-9 itu. Bener banget Mbak. Jadi aku itu hamil kembar itu ngerasanya kayak lebih capek. Terus lebih apa namanya, nafsu makannya juga lebih Mbak. Iya, Lebih karena banget ngasih ya. makan 2, Iya, bener, Mbak. 3 sama Bener. mamanya. Tapi aku memang untuk berat badan waktu itu memang semua apa yang aku makan mungkin masuk ke perut ya gitu. Jadi aku nggak sebesar yang hamil pertama gitu. Berat badanku juga istilahnya kalau yang pertama kan ke ibunya iya, ke anaknya juga iya. Jadi sama-sama besar nih aku. Kalau yang untuk di kembar kemarin itu enggak sih. Jadi kita balance. Cuma ya itu, aduh terlalu capek dan akhirnya aku bulan ke-7 ya. Bulan ke-7 itu aku udah minta bed rest duluan dari kantor. Jadi karena cuti, memang cuti. ya karena udah mulai ada kontraksi gitu Mbak. Jadi Iya, saking besarnya kan perut aku. Dan aku juga kebetulan kerja naik kereta Mbak waktu itu. Masya Allah. Jadi dari hamil pertama, dari anak pertama berarti ya? Naik dari kereta. anak pertama terus Setiap hamil aja sih Mbak aku naik setiap kereta. hamil aja naik kereta. Biasanya naik motor. Naik motor. Gitu. Wah, jadi kebayang ya kalau misalnya perut besar hamil naik kereta, apalagi waktu sebelum pandemi mungkin sempet jubel-jubelan gitu ya Mbak, Aduh dalam itu kereta ya. jubel-jubelan banget. Jadi tapi memang kayaknya orang-orang udah ngeri duluan sih Mbak ngeliat Ya, perut pasti aku. kalau ngeliat orang hamil Mbak gitu ya, enak Iya gitu ya, jarang hamil ya. bener. Udah gitu kan perutnya juga besar banget ya waktu itu. Jadi kayak yang wah gitu kan. Kasian nih ayo cepet langsung dikasih duduk gitu. Oke. Ya, alhamdulillah sudah dilewati, kemudian menjalani proses kelahirannya tuh sesar lagi ya Mbak? Jadi waktu itu aku masuk usia 35 minggu tuh aku memang udah nggak tahan ya Mbak, kontraksinya sudah sangat sering dan aku juga kebetulan sebulan terakhir itu posisi tidurku udah duduk Mbak. Jadi udah nggak bisa pelan Udah nggak bisa karena udah terlalu saking sesak napas. Kalau aku tidur kan mereka naik ya gitu.
itu udah saking sakitnya gitu, dan udah udah nggak karuan deh rasanya. Akhirnya sebelum 35 minggu itu dia udah mulai kontraksi Mbak gitu. Karena mungkin mereka juga kebesaran ya Mbak. Kalau untuk ukuran anak kembar ya alhamdulillah sih mereka besar-besar Berapa Mbak. Mbak lahir tuh Mbak bebeknya? Kalau nggak salah kemarin yang si kakak itu 27. Wah iya, anak saya aja 2,7. satu aja 2,7 Mbak. Iya, kakak Ini? 27, adek 26. Jadi kalau di total itu waduh Iya. 5,3 ya. Iya, belum ari-arinya tuh Mbak. Hari-harinya. Kalau kata dokter kemarin ari-arinya 3 kilo. Jadi total perut aku bawa itu 10 kilo Mbak. Kebayang. Aku tuh bayi paling besar tuh yang bayi ketiga itu 3,4 tuh udah gede banget gitu. Anak pertama kedua kecil 2,7, 2,8. Anak ketiga 3,4. Nah ini kebayang kalau 5, Iya, jadi aku total kemana-mana bawa perut tuh 10 kilo Mbak. bayang ya, luar biasa ya teman-teman. Aduh. Ini perjuangannya ibu yang memiliki bayi kembar atau anak kembar. Nah saya juga pernah dengar ada bayi A, I, U, E, O tuh kembar 5 tuh ya Mbak Itu ya. yang aku udah sampai bener-bener sampai sekarang tuh aku suka miss gitu ngeliat mereka. Ames banget ya. Aku gitu yang ya. 2 aja udah ya ampun capek Aduh, banget gitu kan. Hamilnya juga bener-bener ekstra. Ya itulah ya, itu kuasa Allah sih ya. Sama, tapi Allah pasti udah memberi jalan lah, udah tahu Ya. lah kapasitas ibu ini bisa dengan merawat bayi 2, kembar. ini Dan 5, alhamdulillah. yang ini 10. Iya, sudah diberikan. Ya. Jangan seperti itu ya. Jadi moms jangan khawatir ya ketika Allah memang sudah memberikan kita rezeki anak mau 1, 2, 3, 4 atau mungkin ada yang belum diberikan rezeki keturunan seperti itu, juga jangan berkecil hati, berkecil hati. Jadi semuanya itu sudah ada yang ngatur, Allah yang maha kuasa. Iya, betul betul. Betul ya. Jadi ya kita sebagai seorang ibu, seorang wanita, Iya. ya pertama kita patut bersyukur, berbahagia dengan apa yang sudah kita miliki Iya. ya, Mbak ya. Jadi itu kunci kita bahagia itu syukur ya Mbak ya dengan apa yang kita miliki. Mbak, aduh aku sakit banget kalau untuk Sakit? apa namanya ngerasain jahitan tuh. Oh. Kayaknya aku ngerasanya aduh kok lebih sakit ya gitu. Juga kita udah ekstra ya. Udah ekstra ya. Bajunya, terus kebutuhan vaksinnya juga sekaligus Oh, 2. iya.